Baik, kita lanjutkan di kelas kedua, cleaning other item. Once the major piece of equipment has been cleaned, there are other tasks to perform. This may include, jika semua major alat-alat dan equipment sudah dibersihkan, ada beberapa task yang harus dilakukan seperti washing and drying pot, pan, crockery and cutlery, pencucian semua pot, pans, alat cutlery, sendok dan garpu, placing clean item in cupboard, menempatkan item-item yang sudah bersih di cupboard, cleaning inside cupboard and door, pembersihan di dalam bagian dalam cupboard atau lemari atau buffet dan pintunya, refilling ice tray, pengisian kembali ice tray-nya. Ice tray biasanya diisi dengan cool water, cleaning kettles ya, kettle juga kita bersihkan. Restocking giveaway including tea, coffee and biscuit, pengisian kembali item-item yang di giveaway atau diberikan kepada tamu seperti tea and coffee. Changing drying towel and cleaning sponge, penggantian towel kering atau spons pembersihan. Replenishing detergent, washing powder and cleaning agent, ini yang ada di pembersihan mesin cuci, pengisian kembali deterjen untuk pencucian atau powder dan pembersihan chemical lainnya. Placing fresh milk in the refrigerator or other item as dictated by regulation. Penempatan kembali susu segar di dalam refrigerator atau kulkas ataupun item-item lain yang dianjurkan untuk di-setup. Cleaning the microwave. Selanjutnya, wiping down bench and sinks. Pengelapan untuk bench ataupun sink, wash basin. Selanjutnya, pembersihan lantai. Replenish gas supplies. Gas supplies itu termasuk pens, paper, stationery. Sebentar, maaf agak kelewatan. Replenish gas supply. Depending on the establishment, there can be a number of items that will qualify as gas supply. The simplest definition is any small item that can be used and in some case taken by a gas is a gas supply. Jadi pengertian gas supply adalah barang-barang apapun yang kecil yang bisa digunakan ataupun di beberapa case diambil oleh tamu, itu adalah dinamakan gas supplies. Itu tergantung juga hotel masing-masing. Nah, gas supplies adalah termasuk pens, pulpen, paper, kertas, stationery, amplop, fax or email form, ya, kertas atau formulir email dan fax, material-material promosi, flyer-flyer yang ada di setup di kamar, room service menus, menu dari room service, sewing and shoe polishing kit, ya, sewing kit, alat jahit atau alat pembersihan sepatu, semir sepatu, shoe polishing, gas laundry or dry cleaning bag. Selanjutnya gas laundry list, ya, sudah tea, kopi, milk and biscuit, teh, kopi dan susu ataupun creamer, iron, setrikaan, fly spray atau obat nyamuk spray, additional blanket and pillow, tambahan selimut dan bantal, remote control unit, remote control AC maupun TV, hair dryer, electric jug atau kettle,
basic cup, mug, saucer, glass, teaspoon, bottle opener. Basic cup atau cangkir, mug yang lebih besar, saucers, gelas-gelas, sendok teh, dan botol opener. Selanjutnya adalah mengecek operational readiness of item. Cek operational readiness of item. In-room air conditioning set as predetermined temperature level. AC akan diatur sesuai dengan suhu yang dianjurkan di hotel masing-masing. Biasanya di set di 22 derajat Celcius tergantung hotel masing-masing. Sama halnya dengan refrigerator, juga settingannya ditentukan. Television set to a prescribed volume or channel. Biasanya televisi akan di set di channel yang sama setelah pembersihan. Biasanya channel 1 ataupun channel 0 untuk promosi hotel, dan volumenya juga di set sesuai dengan yang disetujui. Clock set to the correct time. Pengecekan atau pemeriksaan waktu jam yang disetup di kamar. Alarm clock check to ensure the alarm is not active. Alarmnya jika masih aktif bisa dimatikan. Radio tune to nominated channel and set as desired volume. Sama dengan halnya TV, jika ada radio, channel disetup ke channel yang sudah ditentukan dan disetujui dengan volume yang sudah distandarkan. Dimmer set to medium. Dimmer itu untuk pengaturan cahaya di dalam kamar. Toaster set to desired setting. Toaster jika ada. Pans and message pad are located conveniently. Jadi pulpen dan kertas atau pad yang disetup sesuai dengan aturannya di hotel masing-masing. Report and remedy room defect. Regardless of how well a room is maintained, general wear and tear will happen. Equipment will break down and other problem will occur. Bagaimanapun kamar itu dimaintain dengan baik, kerusakan pasti akan terjadi, peralatan akan rusak, dan masalah-masalah lain akan terjadi. When servicing a room is to check the room for any defects in equipment, appliance, furniture, or fitting. Ketika membersihkan kamar, kita harus mengecek kamar untuk kerusakan equipment, alat-alat yang ada disediakan di kamar, furniture, dan fitting yang seperti dijelaskan sebelumnya. What are defect? What is damage? Perbedaan defect dan damage. Defects or damage can result from a normal wear and tear, accidental damage, or deliberate and malicious action by guests. Defect atau damage bisa terjadi karena memang dari umur dari barang-barang tersebut ataupun kecelakaan yang terjadi atau disengaja maupun tidak disengaja oleh tamu. Contoh-contoh defect dan damage: broken refrigerator door seal, kerusakan sealant pintu dari kulkas atau refrigerator, chip or broken glass, gelas-gelas yang pecah ataupun retak, flickering fluorescent light, lampu yang berkedip, blown light globe, bola lampu yang meledak atau pecah, remote control with flat or no batteries, jadi remote control yang tidak bisa dipakai karena baterainya habis, broken fixture and fitting, kerusakan yang terjadi pada pintu atau kursi atau furniture lain,
refrigerator that make too much noise, refrigerator, kulkas, ataupun minibar yang mempunyai suara yang keras. Selanjutnya noisy air conditioning, AC juga jika ribut atau mengeluarkan suara yang keras juga dilaporkan. Selanjutnya dripping tap, keran-keran yang bocor atau menetes. Rip curtain and drape that do not properly close. Kerusakan atau kurden yang robek yang tidak bisa tertutup dengan benar. Ripped atau tired looking or stained furnishing, sesuatu yang rusak atau sesuatu yang terlihat usang atau perlu dicat kembali di furniture. Fuzzy television reception, gambar TV yang tidak jelas. Electric jug and hair dryer that don't work. Kettle ataupun hair dryer yang tidak bekerja dengan baik. Room card that not easily integrate with the power control in the room. Kartu kamar atau kunci kamar yang tidak bisa berintegrasi dengan power control di kamar. Iron where the temperature control setting are not working. Setrikaan yang temperaturnya atau setrikaan yang tidak bisa panas. Apa yang harus Anda lakukan? The course of action chosen will depend on the seriousness of the damage and whether or not someone could be harmed because of the problem. The action yang harus dipilih atau dilakukan akan tergantung pada keseriusan atau separah apa kerusakan yang bisa ataupun tidak bisa membuat seseorang terluka atau kecelakaan. The two possible course of action adalah dua kemungkinan action yang harus kita lakukan adalah the item must be taken out of service immediately and replaced if possible. Item harus dikeluarkan atau dianggap rusak segera dan diganti jika memungkinkan. The item is reported on maintenance report and submitted to the appropriate person for repairment. Item dilaporkan ke maintenance report dan disubmit ke orang yang ditunjuk untuk memperbaiki ataupun ke supervisor. Identifying damaged item, you can become aware that an item is damaged through. Jadi Anda bisa melihat atau mengetahui item itu rusak melalui personal observation, pengamatan sendiri ya, pengamatan dari alat-alat atau di kamar. Look for damaged item, melihat item-item yang rusak. Listen for equipment that doesn't sound right, mendengarkan equipment yang tidak terdengar atau mengeluarkan suara yang tidak benar. Be alert to smell that indicate problem, bau, dari baunya bisa kita lihat ada kerusakan. Advice from guest, atau memang diinfokan oleh tamunya jika ada sesuatu dalam kamar yang rusak. Selanjutnya, speaking face to face with the supervisor, floor housekeeper, or relevant other person. Dengan berbicara face to face dengan supervisor atau housekeeping yang ada di floor atau orang yang berhubungan. Using the in-room phone, menggunakan telepon di dalam kamar. Using other internal communication method, menggunakan komunikasi yang lain yang digunakan di internal. Using the in-room phone to contact reception and leave a message, menggunakan telepon dalam kamar untuk menghubungi reception dan meninggalkan pesan.
Completion of a maintenance report, melengkapi maintenance report. Selanjutnya identifying phase. Phase itu bisa dikategorikan seperti flies, lalat, cockroach, kecoa, fleas, kutu, spider, laba-laba, mice, rat, and ants, serangga-serangga lainnya seperti tikus dan semut. Bagaimana pencegahannya? Preventing pests. Do whatever you can to keep the pests out in the first place. Lakukan sesuatu yang kalian kira perlu untuk mencegah atau menghilangkan pest itu di tempat semula. Keeping doors and window to guest room closed. Menutup pintu dan jendela dari guest room, ya. Making sure fly wire screens are fitted and in good condition. Ini adalah maksudnya adalah perangkap nyamuk, memastikannya di good condition. Making sure that anything provided to a guest room is free from pests. Memastikan apapun yang kita berikan kepada tamu di kamar bebas dari serangga ataupun pests. Control any pest you see using aerosol spray, bait trap, fogging, commercial spray. Hal ini biasanya dilakukan oleh pest control sendiri ataupun dari kita juga bisa mengontrol pest-pest yang kalian lihat menggunakan obat nyamuk yang sudah disetujui, umpan, perangkap, ataupun di fogging. Apply good housekeeping technique to deny food and drink to pests and maintain hygienic condition include melakukan teknik housekeeping yang bagus untuk menghindarkan makanan atau minuman dari pests dan menjaga hygiene condition, termasuk never leaving food out on bench or table, jangan meninggalkan makanan di bench ataupun di table. Checking to ensure food scrap are not lying on the floor anywhere in the room, in the kitchen, under the stove, under the bed. Kita mengecek untuk memastikan tidak ada sisa-sisa makanan yang ada di lantai ataupun di area lain di dalam kamar, di kitchen, di bawah kompor ataupun di bawah bed. Keeping bins clean and in good repair. Tempat sampah harus benar-benar bersih dan tidak mengundang lalat. Jika ada kerusakan harus diperbaiki. Cleaning premises thoroughly and disinfecting when necessary. Membersihkan area secara menyeluruh dan melakukan disinfektan jika diperlukan. Removing all rubbish on a regular basis. Pembuangan sampah, semua sampah secara reguler di dalam hotel. Selanjutnya adalah suspicious item or situation, atau situasi yang tidak normal ataupun yang mencurigakan. Most properties are not prepared to allow illegal activity and also prone on immoral activity. Some turn a blind eye to immoral activities, deeming that what guests do in the privacy of their own room is their business. Jadi sebagian besar properti tidak
siap untuk membiarkan illegal activity, sesuatu yang tidak legal, dalam artian sesuatu yang dilakukan oleh tamu atau di dalam kamar secara privasi, membuat hotel juga tidak bisa menerka apa yang akan dilakukan oleh tamu di dalam kamar. Unusual item or situation bisa termasuk a package left unattended in corridor or stairway, sebuah paket ditinggalkan atau tas ditinggalkan, tidak ada yang menunggu barang tersebut di koridor atau di tangga. An item that is heavily bloodstained, suatu barang yang ada noda darahnya, banyak noda darah. A packet left in a checkout room, sebuah paket yang ditinggalkan pada kamar yang sudah check out. Weapon found in the room, senjata yang bisa ditemukan dalam kamar. Drug or package brought the contain drugs, sebuah paket yang ada obat-obatan di dalamnya, itu juga mencurigakan. Itu biasanya harus dipoto dan cari tahu obat apakah yang ditinggalkan oleh tamu. Selanjutnya explosive, bahan peledak. Evidence of drug taking in the room, sebuah bukti yang kita lihat jika tamu mengkonsumsi obat. Ketika dalam saat pembersihan kita melihat jarum suntik atau dan alat-alat lainnya. Person behaving nervously and anxiously, jika kita melihat tamu berkelakuan yang tidak normal atau gugup. Person in area this shouldn't be in, kita melihat seseorang ada di lokasi yang seharusnya mereka tidak ada di sana. Person using excessive force against another person, melihat seseorang melakukan kekerasan kepada orang lain. Loud voice and swearing, ketika tamu berteriak-teriak ataupun mengumpat teman atau orang lain. Sound that indicate damage is being done, kita mendengar suara di mana ada indikasi bahwa sesuatu sedang dirusak atau rusak. Person asking you to let them into the room, ketika kita berhadapan dengan tamu yang meminta mereka masuk ke dalam kamar, tamu yang tidak jelas maksudnya. If you see or hear anything that is suspicious, unusual, or appears illegal, you should, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan, sesuatu yang terlihat tidak benar? Not say anything to the person involved, jangan mengatakan sesuatu pada orang yang terlibat secara langsung. Try not to alert them to the fact that you have noticed something suspicious, unusual. Jangan memperlihatkan bahwa faktanya bahwa Anda sudah mencurigai atau melihat sesuatu yang tidak benar tersebut. Try to remember as much detail as possible when and write down note. Mencoba untuk mengingat sebanyak mungkin secara detail dan catat kejadiannya. Alert the relevant person as soon as possible. Kita memberitahukan kepada orang yang berhubungan sesegera mungkin, seperti security ataupun manajer yang in charge.
Taking action, if you notice something that look unusual and suspicious, ketika Anda mengetahui jika ada sesuatu yang terlihat tidak normal atau mencurigakan, advise the floor supervisor, the floor housekeeper, or the executive housekeeper. Kita memberitahukan ke supervisor terlebih dahulu, ataupun floor housekeeper, ataupun executive housekeeper. Kontak venue security, kita hubungi security secara langsung. Selanjutnya, handling guest property left in departed room, menghandle barang milik tamu yang ketinggalan atau tertinggal di kamar checkout. There may be time when you come across item in check-out room that had been left behind by the guest. Ada waktunya kita akan melihat barang-barang di kamar yang sudah check-out yang ditinggalkan oleh tamu. Sometimes this is an oversight on their part, and sometimes it is intentional. Terkadang kita tidak bisa melihat atau tidak terlihat barang tersebut, atau kadang-kadang tamu memang sengaja untuk meninggalkan barang tersebut. Such items should be treated as valuable regardless of monetary value. Semua barang yang tertinggal harus diperlakukan secara valuable, jadi secara penting, walaupun itu bukan uang atau barang-barang yang berharga. All such items should be taken to the housekeeping department and recorded in the lost and found logbook. Semua barang apapun itu yang ditinggal oleh tamu harus dibawa ke housekeeping department atau office dan dicatat di logbook lost and found. Information that need to be recorded about the item include, informasi yang harus dicatat atau direkam tentang barang yang tertinggal, date found, tanggal ditemukan, room number or other location, di kamar berapa barang tersebut ditemukan atau di area mana barang tersebut ditemukan, exact location, lokasi di mana tepatnya barang itu ditemukan, description of item, deskripsi barangnya seperti apa, apakah itu uang, apakah itu barang-barang lainnya, deskripsinya harus jelas. Name of person who found the item, nama orang yang menemukan barang tersebut. Date item was returned to the owner, tanggal kapan barang tersebut dikembalikan ke pemiliknya. Not all items left in a guest room are lost. They may have been deliberately left there. Tidak semua barang di dalam kamu itu termasuk barang kehilangan, tetapi memungkinkan bahwa barang-barang tersebut memang sengaja untuk ditinggalkan. Contohnya, romantic or sexual item, barang-barang yang digunakan untuk urusan romantisme atau seksual. Yang kedua, perishable food, sisa-sisa makanan. Tiga, liquor, sisa-sisa minuman. Newspaper, koran, books, buku-buku, magazine, majalah, dokumen-dokumen. Other inexpensive item, barang-barang murah lainnya, atau barang-barang yang tidak berharga lainnya. Jadi itulah contoh-contoh barang-barang yang biasanya ditinggal dan tidak termasuk dalam kategori valuable lost and found. Sekian untuk hari ini, kita akan lanjutkan di kelas berikutnya. Terima kasih.